Shalom teman-teman, sekarang sudah bulan Juni nih. Meskipun waktu cepat berlalu, tapi kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan mulai untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, yuk kita mau semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Kenapa kamu nyanyi sendiri, Kak? Aku mau mengalahkan iblis-iblis yang ada di sekitarku, supaya aku bisa menyiapkan hati dan pikiranku untuk mendengarkan firman Tuhan. Loh, emang kita bisa ngusir iblis di sekitar kita, Kak? Bisa dong, Gimana coba caranya? dengan memuji Tuhan dan berdoa dong tentunya. Kalau gitu yuk kita memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Wah adik-adik, bukankah mengusir dan mengalahkan iblis adalah hal yang luar biasa? Kita pun juga diberi kuasa loh adik-adik untuk melakukan hal itu. Yuk kita saksikan firman hari ini. Armor of God diambil dari Efesian 6
ayat 10 sampai 17. Dahulu kala terjadilah peperangan di dunia rohani. Ini adalah peperangan yang tidak dapat kita lihat. Peperangan ini terjadi antara pasukan kegelapan milik setan dan pasukan terang milik Tuhan. Ini adalah peperangan yang berbahaya yang mengancam semua anak Tuhan. Namun, Tuhan ingin kita berperang dalam peperangan ini sebagai prajurit yang berani dalam pasukan Tuhan. Jadi, Tuhan telah membuat bagi kita baju zirah yang kuat. Baju zirah ini menutupi kita dari kepala sampai kaki, melindungi kita dari setiap bahaya yang kita hadapi. Baju zirah ini diberikan kepada kita oleh Roh Kudus. Kita dapat membacanya dalam kitab Efesus. Efesus mengajarkan kita bahwa setan adalah pembohong yang licik. Ia suka menipu kita agar melakukan hal-hal yang menyakiti orang-orang yang kita kasihi dan menyakiti hati Tuhan. Kuasa setan ada di balik setiap kebohongan yang kita katakan, orang yang kita sakiti, dan pilihan buruk yang kita buat. Kita mungkin tidak dapat melihat musuh kita, tetapi kita dapat melihat luka yang ditimbulkannya di sekitar kita. Namun, kita tidak perlu takut. Setan mungkin kuat, tetapi perlengkapan senjata Allah lebih kuat. Dan dalam pertempuran kita melawan pasukan setan, kita harus mengenakan setiap bagian dan perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran menahan seluruh perlengkapan senjata kita agar tetap pada tempatnya. Jadi, kita harus memastikan bahwa ikat pinggang itu terpasang dengan baik dan kencang. Dalam pertempuran kita, kebenaran sangatlah penting karena setan adalah ahli dalam berbohong. Ia membisikkan kebohongan kepada Adam dan Hawa di taman dengan menyamar sebagai ular. Dan ia membisikkan kebohongan di telinga kita saat ini. Namun, kebenaran firman Tuhan akan melindungi kita dari kebohongan setan. Seperti ikat pinggang kebenaran, Tuhan menahan kita dengan erat. Kebenaran itu mengingatkan kita untuk percaya kepadanya, percaya kepada janji-janjinya, dan percaya kepada apa yang Tuhan katakan tentang kita. Pertempuran itu berbahaya dan dapat memenuhi hati kita dengan rasa takut. Karena alasan ini, Allah telah memberikan kita baju zirah kebenaran. Baju zirah ini menutupi hati kita yang Allah minta agar dijaga oleh prajuritnya di atas segalanya. Setan ingin melukai hati kita dengan selalu menunjukkan hal-hal buruk yang telah kita lakukan. Ia ingin mempermalukan kita dan membuat kita merasa seperti orang bodoh. Ia ingin dosa kita membuat kita lari dari kasih Allah. Namun, Yesus mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Dan karena kematiannya, hati kita ditutupi dengan pengampunan Allah melalui Yesus. Segala sesuatu yang telah dibuat salah oleh dosa, Allah dapat memperbaikinya. Pasukan gelap, setan, suka bertempur di tempat-tempat gelap, tempat-tempat yang mudah membuat orang tersandung dan jatuh. Namun, Allah ingin kita berdiri kuat dengan sepatu yang kuat, sepatu Injil. Setan mencoba mencuri kedamaian Allah dari hidup kita, menyerang kita dengan kekhawatiran. Ia ingin kita percaya bahwa kita dapat tergelincir kapan saja dan jatuh dalam pertempuran. Namun, kabar baik, Yesus sangat kuat. Kabar itu mengajarkan kita bahwa tidak ada tempat yang terlalu berbahaya bagi para prajurit Allah. Karena kasih Allah menempatkan kaki kita di tanah yang kokoh. Kasih itu membantu kita untuk berdiri teguh. Perkataan setan adalah salah satu senjatanya yang paling mematikan. Perkataan itu adalah kebohongan yang jahat. Kitab Efesus memberitahu kita bahwa perkataan ini seperti anak panah yang menyala. Setan menembakkan anak panah ini melalui kegelapan
dan mengarahkannya ke hati kita. Satu anak panah dapat membakar seluruh hati kita dengan rasa takut dan khawatir. Namun, Allah telah memberi kita perisai iman untuk membela diri. Iman dapat menghalangi segala perkataan jahat yang setan lontarkan ke arah kita. Dan iman kita kuat karena iman kita ada di dalam Yesus. Dia adalah raja yang kuat dan pejuang yang terhebat. Dia menghancurkan setiap senjata musuh kita. Pikiran kita sangat penting. Disitulah kita berpikir. Setan ingin mengisi kita dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Ia ingin kita berpikir bahwa kita harus benar-benar baik agar Tuhan mengasihi kita. Ia ingin kita percaya bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Namun, Tuhan telah memberi kita ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran kita. Ketopong ini menutupi pikiran kita dalam kebenaran Tuhan. Ia mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan siapapun yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk mengisi pikiran kita dengan Yesus dan salibnya. Yesus telah menyelamatkan kita, memenangkan pertempuran, menyelesaikan pekerjaan, dan membayar dosa-dosa kita. Pikiran kita sangat penting. Disitulah kita berpikir. Setan ingin mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar. Ia ingin kita berpikir bahwa kita harus benar-benar baik agar Tuhan mengasihi kita. Ia ingin kita percaya bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Namun, Tuhan telah memberi kita ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran kita. Ketopong ini menutupi pikiran kita dalam kebenaran Tuhan. Ia mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan siapapun yang memilih untuk percaya kepada Yesus. Penting bagi kita untuk mengisi pikiran kita dengan Yesus dan salibnya. Yesus telah menyelamatkan kita, memenangkan pertempuran, menyelesaikan pekerjaan, dan membayar dosa-dosa kita. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah berarti mengenakan Yesus. Jadi, dalam pertempuran kita, tidak ada yang lebih penting daripada mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui Yesus, pertempuran telah dimenangkan. Yesus mengalahkan setan ketika ia mati di kayu salib dan bangkit kembali. Pada saat itu, terang menaklukkan kegelapan sekali dan untuk selamanya. Kita harus selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas karunia Yesus yang luar biasa. Dan setiap hari kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita sebagai orang percaya akan terus diincar oleh iblis adik-adik. Tapi adik-adik gak perlu takut, karena Allah telah memberikan perlindungan bagi kita. Nah, seperti kisah firman Tuhan tadi, ada 6 senjata adik-adik yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran melambangkan sikap teguh dalam kebenaran dan keadilan Allah yang merupakan dasar dari kehidupan rohani yang kuat. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan merupakan perlindungan dan kekuatan yang berasal dari Allah yang dapat kita gunakan untuk menahan serangan musuh. Yang ketiga adalah kasut Injil Damai Sejahtera. Kasut Injil Damai Sejahtera melambangkan kesiapan dan kerelaan hati kita untuk mengabarkan Injil kepada dunia, yang itu merupakan bagian dari perang rohani. Yang keempat adalah perisai iman. Panah api musuh dapat datang kapan saja dalam berbagai bentuk adik-adik, seperti kegelisahan, rasa bingung, ketakutan, hingga kecemasan. Tapi adik-adik, kita punya perisai iman atau kekuatan iman yang dapat kita gunakan sebagai benteng untuk menahan godaan dan juga serangan dari roh-roh jahat. Yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ketopong berfungsi untuk melindungi kepala, melindungi jiwa dan pikiran kita untuk terhindar dari tipu muslihat iblis. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan selalu mengingat akan kebenaran dan juga keselamatan yang berasal dari Allah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pedang roh. Pedang roh adalah pedang bermata dua dari firman Allah yang memisahkan antara kebenaran dan juga kesalahan dalam hidup kita. Pedang roh akan memberikan kita kuasa untuk menahan godaan dari setan. Wah, firman hari ini benar-benar menyentuh hati
ya. Nah, sekarang ayo kita bikin craft yuk. Halo adik-adik, hari ini kita mau bikin tameng. Nah, adik-adik perlu siapin balung warna putih, kemudian spidol. Nah, adik-adik juga butuh kardus. Nah, step pertama, adik-adik boleh gambar seperti ini ya. Selanjutnya, kalau sudah, adik-adik boleh potong. Nah, kalau sudah dipotong, adik-adik bisa bikin tulisan fate. Kemudian, adik-adik bisa hiasi terserah adik-adik. Kemudian, adik-adik butuh kardus. Kardusnya ini adik-adik potong jadi persegi panjang. Cukup segini aja ya adik-adik. Nah, kalau sudah nanti adik-adik bisa lipat kayak gini. Nah, kalau sudah dilipat kayak gini, adik-adik tempelnya tuh kayak gini di bagian sininya. Nanti kayak gini adik-adik. Nah, ini tujuannya buat adik-adik bisa pegang. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa upload di Instagram adik-adik. Jangan lupa di tag di gsjskids.pn. Miss tunggu ya, see you!